ibu-ibu hebat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kasih Agape dan rekan-rekan guru TK Kasih Agape. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini saya membagikan diseminasi budaya positif di sekolah. Namun sebelum kita lanjut ke materi, kita akan awali dengan doa bersama. Saya akan memimpin doa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh berkumpul bersama untuk sama-sama belajar mengenai materi budaya positif yang akan kami implementasikan di sekolah kami, Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ibu-ibu hebat, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan ibu-ibu semua tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, kira-kira ibu-ibu tahu apa itu budaya positif? Apa? Menurut ibu-ibu budaya positif itu apa ya? Iya, betul sekali, kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa, karena ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak-anak kita. Jadi motivasi itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri anak-anak kita. Nah, ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang hari ini akan kita belajar bersama-sama. Dan perlu kita ketahui bahwa saya berdiri bukan karena saya paling hebat dari ibu-ibu semua, tapi kita sama-sama belajar karena ini juga untuk anak murid kita di sekolah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu sama-sama pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita melihat, kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan gaya belajar dari murid kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini tentunya kita ingin terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu dalam profil pelajar Pancasila ada elemen yang akan kita terapkan, yang kita inginkan itu berkembang, tertanam dalam diri anak-anak murid kita. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, bergotong royong, reaktif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu lihat di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi ini cuma sebuah ilusi atau cuma sebuah gambaran bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita guru ini bisa mengontrol siswa. Padahal sebenarnya tidak, ibu-ibu, kita tidak bisa mengontrol siswa.
Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berpikir bahwa ketika kita mengontrol murid, apa yang kita lakukan berhasil. Padahal sebenarnya tidak. Karena bisa saja ketika anak-anak berperilaku buruk, ketika kita marah, mereka iya di depan kita karena sebenarnya karena takut, bukan karena dari dalam diri mereka. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dapat membuat kritik dan membuat rasa bersalah. Ya, sebenarnya kita kan guru beranggap bahwa kita orang dewasa ketika kita mengkritik siswa kita mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka tuh sadar dan akhirnya mereka merasa bersalah. Oh iya ya, saya salah. Seperti itu. Sebenarnya itu hanya karena guru, bukan dari dalam diri anak murid. Yang keempat ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sebenarnya ini juga belum betul ya, bahwa kita berpikir bahwa semua penguatan positif yang kita kasih kepada anak-anak kita itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, terkadang kita memaksa anak-anak kita. Kita pikir ya sudah, dengan kita paksa mereka mau, itu berarti mereka mau karena kita paksaan, padahal bukan dari dalam diri anak-anak kita. Kita masuk ke yang berikut, yaitu dari paradigma tadi ibu-ibu, kita akan belajar bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada dua ini, ada stimulus respon sama teori kontrol. Kalau stimulus respon itu yang selama ini kita lakukan, dan teori kontrol yang seharusnya. Kalau stimulus respon yang pertama, realita, kebutuhan itu kita semua sama, padahal kebutuhan anak dan kita beda. Teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Terus yang kedua, di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, yang sebenarnya semua orang memiliki gambaran berbeda-beda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha, ya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkadang kita mau orang itu sama dengan kita punya pikiran gitu. Karena sebenarnya mereka juga punya pandangan yang berbeda. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang terjadi, yang kita lihat, yang kita lakukan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ketika anak kita berperilaku buruk, pasti ada alasannya, ada tujuannya, jadi mereka lakukan. Terus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, yang seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi maksudnya kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol anak, padahal sebenarnya anak itu harus kontrol dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya, dari dalam dirinya mau berubah. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, yang seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang kita berusaha membujuk tapi selalu gagal, kita paksa lagi kayak gitu. Lalu yang seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seharusnya ada kolaborasi kita dengan anak, dan sehingga adanya kesepakatan kita dengan anak-anak untuk menciptakan pilihan yang seharusnya yang benar seperti apa. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Harusnya model berpikir menang-menang. Menang kalah maksudnya kita berpikir bahwa kita guru yang menang, harus menang, yang anak yang kalah. Padahal harusnya sama-sama menang. Kita lanjut ibu-ibu di disiplin positif. Sebelum kita ke disiplin positif, kita lihat dulu kata disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini sama dengan kalau ada aturan, berarti ada yang namanya disiplin. Lalu disiplin positif itu sendiri apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini ketika kita menerapkan kepada anak-anak itu sebenarnya kesadaran dari dalam diri, tapi bukan karena kita kasih penghargaan karena dia sudah berubah, atau karena dia tidak berubah kita kasih ancaman atau hukuman. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini saya pikir kita semua sebenarnya sudah melakukan, hanya ini perlu diyakini oleh siswa kita dan juga kita sebagai guru-guru atau semua warga sekolah harus meyakini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau umum. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti, paham ya? Supaya saya lanjut. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Ibu-ibu. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Nah, ketika nilai kebajikan ini disepakati itu tanpa melihat latar belakang, mau dia dari suku mana, agama apa, semua kita sama. Nah, ada 3 poin yang saya ambil hanya untuk mewakili nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada dari profil pelajar Pancasila. Ini juga adalah nilai kebajikan yang sudah kita lakukan selama ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada dari PYP, ada toleransi. Nah, toleransi maksudnya antar kita dengan agama yang berbeda, dengan suku yang berbeda, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Jadi kita juga harus mengajarkan anak untuk menghargai orang lain, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai kebajikan yang terakhir ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Saya pikir sebenarnya ada banyak nilai-nilai kebajikan. Contoh sederhana, kalau kita naik motor, kita harus menggunakan helm. Kira-kira kita menggunakan helm supaya apa? Nilai kebajikannya apa? Menaati peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri. Itu salah satu contoh kecil. Nah, setelah kita mempelajari nilai kebajikan, kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan anak-anak kita. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita semua punya kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalau itu salah satu ada yang tidak terpenuhi, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya itu supaya bisa terpenuhi. Nah, sekarang yang akan kita kaitkan dengan sekolah, bagaimana kebutuhan anak murid itu bisa terpenuhi. Kira-kira ada tidak kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga membuat mereka
keamanan dan kesehatannya. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau bertahan hidup tadi saya pikir anak-anak kita punya makanan, punya pakaian yang bagus, semua layak dipakai, punya tempat tinggal, jadi mereka masih aman ya. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita lihat anak-anak kita kebutuhan kasih sayang itu terpenuhi tidak? Apakah kasih sayang dari orang di rumah mereka terima, dari teman-teman bermain mereka, dari guru, dari lingkungan mereka, itu mereka diterima tidak? Itu yang perlu kita lihat. Terus yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini berbicara tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kira-kira kebutuhan ini pada anak terpenuhi tidak? Kadang kan mereka ingin jadi pemimpin, terus mereka ingin diakui, terus mereka ingin didengar. Kalau salah satu tidak terpenuhi, pasti mereka akan berperilaku yang aneh. Dan itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang keempat, kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini berbicara tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebutuhan dasar yang ini kadang-kadang anak-anak kita pengen mencoba hal yang baru, tapi menurut kita itu berbahaya. Atau di rumah mereka dibatasi. Ketika mereka mau mencoba sesuatu yang baru, dibatasi karena sudah ada ketakutan dalam diri orang dewasa. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, pasti mereka akan bertingkah yang aneh. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kesenangan mereka yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, apalagi masih banyak lagi kesenangan mereka. Kalau kita di TK kan sudah terpenuhi ya, belajar bermain sambil belajar. Jadi ya mereka juga senang seperti itu. Dan kita tidak bisa membatasi mereka. Mungkin kita juga harus lihat di rumah. Di rumah mereka kesenangan mereka terpenuhi tidak, jangan sampai dibatasi juga oleh orang dewasa. Nah, jadi ibu-ibu ini kelima kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak kita. Mungkin kita juga guru, kadang salah satu dari ini tidak terpenuhi, pasti kita akan berusaha supaya terpenuhi. Nah, anak-anak kita kan masih kecil, mereka bingung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang mereka lakukan paling dengan cara yang berperilaku buruk, kadang lawan arah dengan guru. Jadi seperti mencari perhatian. Ini berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, jadi kita seringkali kan ketika mereka berperilaku buruk, baik itu orang tua maupun guru, kan langsung marah-marah gitu. Jadi kita harus mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri anak-anak kita. Kita lanjut ibu-ibu. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua ini adalah berasal dari luar. Nah, motivasi mereka terkadang itu hanya untuk menghindari sesuatu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka akan menghindar atau menghindari hukuman. Jadi mereka melakukan itu hanya karena takut dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu sebenarnya dari luar, bukan dari diri mereka. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu hanya karena orang lain, hanya karena orang takut tidak dapat sesuatu, takut tidak dapat teman,
takut dimarahi, takut dihukum. Jadi itu sebenarnya motivasi dari luar, bukan dari diri anak. Nah, sedangkan yang kita harapkan adalah yang ketiga, motivasi itu dari diri mereka, bukan dari luar. Nah, motivasi yang dari diri itu ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau memang mereka mau berubah, yaitu dari diri mereka, bukan karena sesuatu. Mereka mau berubah karena nilai-nilai kebajikan tadi itu yang mereka yakini, yang mereka percayai. Jadi jangan karena mau mendapatkan imbalan, atau karena takut dihukum, atau takut tidak dihargai oleh orang lain, atau mungkin takut tidak dapat teman. Jadi itu yang harus kita bantu mereka untuk tidak melakukan itu. Kita akan bantu mereka untuk mengeluarkan motivasi itu dari dalam diri mereka. Nah, ibu-ibu, berkaitan dengan perilaku manusia, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau ketiga ini punya perbedaan ya. Kita tahu bersama bahwa hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak datang lambat, kan tidak tahu aturannya apa, langsung dihukum gitu. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, tiba-tiba saja dihukum. Nah, hukuman juga itu bersifat satu arah, jadi tidak ada perjanjian antara guru dan anak. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, kalau kita di sini tidak ada ya hukuman berupa fisik. Kalau zaman saya dulu waktu sekolah, hukuman fisik itu ada, dicubit lah, berdiri di bawah tiang bendera di siang bolong karena tidak mengerjakan tugas. Ya, kalau sekarang apalagi di sekolahnya kita tidak ada ya. Dan sebenarnya kalau berupa fisik itu akan diingat terus. Contohnya saya juga ingat terus bagaimana dihukum oleh guru matematika karena memang tidak bisa matematika. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Ketika kita berbuat menentukan peraturan seperti apa, kita langsung kasih tahu konsekuensinya seperti ini ya. Jadi kalau dilanggar langsung ada konsekuensinya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun ada peraturan dan sudah disepakati, membuat mereka juga tidak nyaman. Jadi mereka melakukan sesuatu karena takut sebentar ada konsekuensinya harus dilakukan. Terus yang berikut, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi kita selalu lihat, ingat tidak boleh. Nah, kayak gitu. Jadi kita memonitor mereka gitu. Karena ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Lalu apa perbedaannya dengan restitusi? Nah, ibu-ibu hebat, ternyata guru itu harus ada di posisi ini, posisi restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika mereka buat kesalahan, kita panggil mereka, kita adakan komunikasi dengan mereka, tanya jawab dengan mereka, terus sama-sama mencari solusi. Kira-kira sebaiknya apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hukuman atau konsekuensi. Nah, memang ini butuh proses ya untuk kita bisa menerapkan restitusi ini untuk buat anak itu mandiri. Jadi kesalahan yang mereka lakukan mereka tahu itu salah, mereka bisa memperbaikinya sendiri, mereka bisa mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita langsung ingat konsekuensinya ini. Nah, kayak gitu. Jadi tadi di awal kita sudah belajar bahwa mereka melakukan kesalahan mungkin karena ada alasan. Itu yang perlu kita
kita cari tahu lewat restitusi ini. Kita adakan komunikasi dengan mereka. Kita guru juga, kepala sekolah akan melakukan restitusi ini dengan guru. Kalau guru sering melakukan kesalahan apa saja, baik itu mengenai dengan anak, dengan administrasi, bisa menggunakan ini restitusi. Baik ibu-ibu hebat, kita lanjut. Berkaitan dengan perilaku restitusi tadi ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, posisi kita ada di bagian mana? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kalau saya sih kayaknya semua selain manajer. Iya. Kalau manajer itu maksudnya bukan kayak manajer yang di perusahaan. Ya, di sekolah guru pun harus menjadi manajer. Nah, ya kita kalau saya sih pemantau iya, teman iya, membuat merasa bersalah iya, penghukum iya. Kalau ibu saya tidak tahu. Nanti ibu jawab sendiri saja. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang sering kita lakukan itu yang mana? Kalau saya manajer, saya belum pernah lakukan. Karena memang untuk menjadi sampai ke manajer itu masih perlu belajar. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang 5 posisi kontrol ini. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya kasih kasus satu anak tentang namanya Naren. Dia terlambat datang sekolah. Nah, kalau posisi penghukum dia seperti apa? Karena dia terlambat sekolah, dia disuruh keliling lapangan basket 2 kali. Dia dikasih hukuman. Padahal kan tidak ada kesepakatan kalau lambat hukumannya apa? Tidak ada kesepakatan, langsung dihukum lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Terus kalau pembuat merasa bersalah, Naren, kenapa kamu terlambat lagi? Senangnya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dituduh kepala sekolah. Jadi kita merasa, aduh kalau saya lambat ini, nanti guru pikirnya yang ditegur oleh kepala sekolah. Jadi dia merasa bersalah. Gitu. Terus contoh yang ketiga sebagai teman. Kata-kata yang biasa dilontarkan oleh guru yang sebagai teman. Naren, jadi nadanya agak lembut sedikit. Naren, terlambat lagi ya sayang. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Bikin ibu senang dong. Begitu. Jadi nadanya agak lembut, tapi sebenarnya di posisi ini ibu-ibu, nanti anak itu hanya menyukai satu guru yang dianggap menjadi teman. Nanti dia bilang, saya lebih suka ibu itu, saya lebih suka guru yang itu daripada yang satu. Jadi posisi teman ini tidak bagus juga untuk anak-anak. Nanti mereka akan membuat pilihan. Lalu kalau yang dianggap teman tadi marah, satu ketika marah, dia akan merasa sakit hati. Gitu. Jadi posisi ini juga kurang bagus untuk kita terapkan. Nah, yang ketiga, pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kamu tahu konsekuensinya jika terlambat? Jadi nanti 9.30 kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Ya, jadi kalau guru sebagai pemantau seperti itu, ingatkan. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Kayak gitu. Jadi pemantau itu dia memantau anak-anaknya. Terus yang terakhir kalau manajer. Nah, kalau manajer ini tadi dia menggunakan restitusi tadi itu. Dia akan memanggil, ada komunikasi 2 arah dan bertanya
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia adakan komunikasi, menggali, cari tahu, sama-sama mencari solusi, sama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah, kita untuk sampai manajer ini harus belajar lagi. Saya pun belum bisa sampai di manajer ini, jadi masih belajar untuk bisa sampai ke posisi manajer. Tidak lagi harus penghukum, pembuat merasa bersalah teman. Jadi teman ini ibu-ibu ternyata juga kurang bagus. Selama ini kan kita berteman maksudnya mau mengadakan kedekatan begitu. Tapi ternyata ketika mereka membuat kesalahan, dilema bagi kita. Kita mau marah atau seperti apa gitu. Jadi ternyata sebagai teman juga kurang bagus. Terus pemantau juga kurang bagus. Nah, yang diharuskan oleh kita guru adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah sebenarnya dibuat oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia melihat bahwa bagaimana ini bertujuan dengan cara kita guru menuntun anak murid kita, menuntun, membimbing mereka untuk mandiri, menjadi tahu, bisa mencari solusinya sendiri, jadi tidak bergantung sama orang lain. Jadi ketika mereka sudah besar, mereka ada di lingkungan masyarakat, mereka bisa membawa diri, mereka bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Jadi tidak harus orang dewasa lagi atau orang lain lagi yang bantu untuk menyelesaikan solusi, mencari solusi. Ya. Okay. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, berikut posisi kontrol apakah kamu sekarang? Kita lihat, kita ada di posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana tadi? Iya, betul sekali. Merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kau ini posisi kontrol yang mana? Mana yang betul? Pemantau atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, betul sekali, manajer. Berlanjut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, tadi Ibu Ana sudah jawab bahwa keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu yang dibuat oleh guru. Ya, betul sekali Bu Ana. Kita lanjut. Prosedur dari pembentukan keyakinan kelas itu ada 7 poin. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau yang umum ya. Terus yang ketiga, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Kalau pernyataan positif itu berarti jangan ada kata jangan atau tidak boleh, seperti jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, tidak terlalu banyak. Jadi kata keyakinan kelas itu kata-kata nilai-nilai kebajikan itu tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat oleh anak, apalagi anak kita adalah anak TK. Terus yang berikut, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, keyakinan kelas ini dibuat oleh semua warga kelas, baik siswa, guru, kepala sekolah maupun orang tua.
Lalu kita setiap saat bersedia untuk meninjau kembali keinginan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kita akan pelajari bagaimana ketika kita ada di posisi kontrol sebagai manajer, ketika kita menyelesaikan persoalan anak, kita akan menggunakan panduan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keinginan kelas. Nah, kira-kira kata-kata apa atau kalimat apa yang bisa kita lontarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Kira-kira kalimat apa yang bisa kita pakai ya? Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, walaupun kita tidak melakukannya, ya kita bisa katakan saja supaya anak-anak bisa tahu dari bagaimana menstabilkan identitas ini. Yang berikut, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mau mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat ini yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat apa yang bisa kita pakai? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Karena apa? Jadi mereka melakukannya. Atau bisa juga kita bilang begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa juga dengan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dari sini kita validasi tindakan yang salah. Kita sama-sama komunikasi dengan anak sehingga anak bisa memberitahukan kira-kira kenapa dia melakukan kesalahan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ya, secara intrinsik itu maksudnya termotivasi dari dalam diri kita atau dalam diri anak-anak kita. Nah, kalimat apa yang bisa kita pakai untuk menanyakan keyakinan kelas? Ya, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Atau bisa juga dengan bilang nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini dia bisa putuskan dari masalah itu solusinya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, terus ini kita lihat bahwa mereka akan berubah dari dirinya sendiri, bukan karena kita menghukum mereka, kita membuat mereka bersalah, tetapi sudah sama-sama mencari solusi dan mereka mau berubah sendiri. Nah, ibu-ibu hebat, kita sudah sampai di bagian penutup. Oke, masih semangat? Oke. Nah, ibu-ibu hebat, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, kita akan sama-sama kolaborasi untuk menciptakan murid yang mandiri,
dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa bergantung pada diri mereka sendiri, dan ketika mereka ada di lingkungan masyarakat, mereka bisa membawa diri mereka, bisa bertanggung jawab, bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ibu-ibu hebat, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan saya selama penyampaian materi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta Ibu Sarah akan pimpin kita dalam doa penutup. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur saat siang hari ini kami boleh mendengarkan pemaparan materi tentang disiplin positif. Biarlah ini boleh berguna dalam perkembangan ketika kami mengajar di kelas kami masing-masing. Tuhan tolong kami, biarlah materi yang kami sudah terima ini kami terus pelajari dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memaparkan materi ini. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, menjaga kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dari Engkau. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, ampuni segala salah dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Sarah. Shalom. Shalom. Kurang keras. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Kalau Miss Neta tanya apa kabarnya, semua jawab luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Buat apa? Buat bersih-bersih kelas. Keyakinan kelas. Buat apa? Bersih-bersih kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa ya? Nah, keyakinan kelas itu apa? Perbuatan baik. Apa? Perbuatan baik yang harus kita Lakukan. betul sekali, perbuatan baik yang harus kita lakukan. Coba lihat, Miss Neta punya 2 kertas di depan. Ini tanda apanya? Kalau tanda silang berarti perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak? Iya. Tidak boleh. No, no, no. Ya. Kalau ini adalah tanda apa? Yes, yaitu tanda centang atau yes, boleh dilakukan. Nah, keyakinan kelas kita ada berapa ya? Kita akan lihat. Miss Neta akan panggilkan satu-satu untuk pilih kertas ini dan lihat kira-kira gambar apa itu ya. Dan dia boleh dilakukan atau tidak? Apakah dia silang atau centang? No atau yes? Coba, Denail, silakan pilih kertas. Berdiri sayang. Pilih kertas. Oke, kertas itu gambar apa sayang? Iya, itu gambar orang sebentar apa? Betul sekali, membuang sampah di tempat sampah. Ini yes atau no? Yes. Berarti boleh dilakukan atau tidak? Boleh. Baik, nanti sebentar kita tempel ya. Berikutnya, Rambusina. Ini mana saya? Oke, gambar apa ini
Coba dilihat gambar apa itu? Iya, anak-anak sementara merapikan mainan. Duduk sayang, duduk. Kalau duduk sayang, thank you. Nah, kalau merapikan mainan, yes atau no? Yes. Berarti di sini boleh dilakukan atau tidak? Jadi kalau selesai bermain, permainannya harus dirapikan ke tempatnya. Sekarang Adianta pilih garis kertas. Ya, kita lihat gambar apa itu? Gambar apa ini? Cuci tangan. Iya, lagi rebutan cuci tangan atau antri? Antri. Boleh dilakukan atau tidak? Yes, oke. Berarti kalau cuci tangan harus antri atau rebutan? Harus antri. Lanjut, Ona. Oke, gambar apa tuh Ona? Berarti sayang teman. Thank you sayang, silakan duduk. Sayang teman ini perbuatan baik atau tidak? No atau yes? Oke, berarti kita harus sayang teman. Boleh pukul-pukul temannya? Tidak. Nah, oke, selanjutnya Davina. Oke, gambar apa itu? Sementara apa ini? Iya, berdoa sebelum makan. No atau yes? Berarti sebelum makan harus apa terlebih dulu? Sebelum belajar harus apa dulu? Setelah belajar sebelum pulang ke rumah harus apa dulu? Berdoa. Berarti kita harus berdoa. Janesa, ayo. Pilih saja saya. Oke, gambar apa ini ya? Coba dilihat. Gambar apa ini? Iya, betul sekali. Membuang sampah sembarangan. No atau yes? No. Boleh tidak buang sampah sembarangan? Sampah itu harus buang di mana? Tempat sampah. Berarti ini no, no, no. Tidak boleh dilakukan. Berikutnya Elia. Pilih. Oke, gambar apa itu Elia? Oh iya, betul sekali. Ini lagi marah temannya, lagi berantem, berkelahi tinju temannya. Boleh dilakukan? No, 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 no. Siapa yang suka berkelahi dengan temannya? Tidak ada. Berarti ini tidak boleh dilakukan. Amora suka berkelahi dengan temannya? Tidak. Berarti tidak boleh dilakukan. Berikutnya, Unggul, pilih gambar. Gambar apa itu Unggul? Betul sekali. Sementara rebutan mainan. Boleh tidak rebutan mainan? No atau yes? No. Berarti tidak boleh rebutan mainan. Ada yang suka rebutan mainan? Dede yang bilang suka rebutan mainan? Tidak. Bagus. Yang terakhir, Glesunia, ini gambar apa? Gambar apa ini? Betul sekali. Duduk sayang, thank you. Kaki ini boleh untuk tendang teman? Boleh untuk injak-injak badan teman?
papan ini. Nah, di papan ini ada tulisan keyakinan kelas. Coba baca sama-sama deh Miss Neta. Keyakinan kelas. Nah, setiap hari nanti anak-anak lihat di sini ya. Nah, yang pertama kita tempelkan di sini, merapikan mainan setelah bermain. Lalu jangan lupa harus sayang teman, sayang temannya. Lalu ada lagi nih, harus buang sampah. Iya, pada tempat sampah. Lalu ini lagi, apa ini? Iya, berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum belajar berdoa, setelah belajar kita berdoa. Ya, antri saat mau mencuci tangan. Nah, anak-anak setiap hari anak-anak lihat ini. Wah, ingat sayang temannya. Oh, habis main, ayo kita rapikan baloknya, rapikan legonya. Lalu, wah, setelah makan permen, setelah makan makanan ringan, plastiknya kita buang di tempat sampah. Kita harus sayang lingkungan kita biar bersih. Oh, ingat, sebelum belajar berdoa, sebelum makan berdoa. Mau pulang ke rumah harus berdoa. Harus ingat. Lalu sebentar mau cuci tangan harus antri. Boleh dorong-dorong teman? Tidak boleh. Jadi harus berbaris antri. Jadi keyakinan kelas kita ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Mana jari limanya? Jari limanya mana? Betul sekali Grita, jari limanya. Mana jari lima Denayu? Ya, ini jari lima. Coba kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, semua tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sayang hebat. 1, 2, 3. Sayang hebat. Sayang pintar. Sayang pintar. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, mantap ya. Rekan-rekan guruku, kita